teman-teman semua, ketemu lagi nih ya di video saya yang terbaru ya, di YouTube channelnya Adrian Maulana. Kira-kira saya mau ngomongin apa nih hari ini? Ya, sesuatu yang saya pikir cepat atau lambat pasti akan saya ceritakan juga. Jadi ini adalah hari terakhir saya harus berpisah dengan mobil ini. Ya, mobil yang sudah menemani saya selama lebih dari 12 tahun. Iya betul. Tepatnya dari 2007 bulan September. Ya, saat ini adalah Desember tahun 2019. Dulu saya juga nggak nyangka saya akan bisa beli mobil semewah ini. Ya, Masya Allah, nyaman banget, ya, eksklusif banget, mewah. Dan sampai hari ini alhamdulillah, ya selain karena dashboardnya aja yang mungkin ya karena usia juga ya udah retak-retak, tapi semuanya masih enak. AC dingin, mobilnya nyaman, empuk. Saya juga baru beberapa bulan lalu saya udah gantiin ban-bannya ya, dan artinya semua dalam keadaan sehat walafiat. Tapi ya qadarullah, saya ada keperluan lain, jadi saya memutuskan untuk saya lepas mobil ini ya. Sekaligus juga kita harus belajar bahwa kita nggak boleh terlalu punya kecintaan yang berlebihan dengan yang namanya materi. Kenapa? Karena cepat atau lambat bisa mereka yang meninggalkan kita. Ya, contohnya seperti hari ini ya, mobilnya nih bentar lagi akan pergi dari saya. Atau kitanya yang akan ninggalin materi. Ya kita tahu kan semua, mau sebanyak-banyak apapun kita kumpulin materi, ya uang, mobil, mau rumah, mau tanah, gak bakal dibawa mati ya. Kita nanti bakal mati, bakal pulang cuman bawa apa? Kain kafan doang ya. Jadi ya ini sekaligus pengingat buat saya pribadi, mungkin buat teman-teman juga ya, kalau yang aktivitas kita hari-hari sekarang hanya berpikir urusan dunia, pengennya mumpuk harta, ngumpulin harta, pamer harta sebanyak-banyaknya yang kita miliki, seakan-akan itu yang menunjukkan kualitas hidup kita, kualitas diri kita, kesuksesan diri kita. Salah teman-teman ya. Kita dinilai bukan dari apa yang kita pakai, bukan dari apa yang kita milikin, tapi dari apa yang bisa kita manfaatkan ya untuk di jalannya Allah, di jalan kebaikan ya, di jalannya bagi manusia-manusia lain. Katakanlah misalnya dari apa yang kita miliki, misalnya nih, kalau memang bermanfaat sih nggak apa-apa ya pakai, tapi coba kita evaluasi lagi, ada nggak sih jangan-jangan di rumah kita barang-barang yang sebenarnya nggak terlalu bermanfaat, nggak terlalu optimal lah kalau masih ada di rumah kita. Ya, kayak contoh seperti saya ya, kan teman-teman tahu nih, sudah 3,5 tahun ini saya memang aktivitasnya kan jadi orang kantoran ya teman-teman. Astagfirullahaladzim, udah geledek teman-teman ya, wajar lah ya, itu pertanda mau hujan. Tapi kan katanya kalau hujan itu insya Allah banyak keberkahan ya, kita harapin aja bentar lagi juga hujan. Nah kita balik lagi, saya sebagai orang kantoran, aktivitas saya Senin sampai Jumat udah di kantor. Dan ya teman-teman tau lah, kalau saya kemana-mana insya Allah udah ada fasilitas mobil kantor. Buat apa lagi saya berangkat dari rumah bawa mobil, parkir dari jam 7:30, saya pulang misalnya jam 7, setengah 8 malam, bayar parkir bisa 55.000 sehari untuk sesuatu yang saya nggak pakai, saya nggak gunain. Ngapain ya kan? Akhirnya apa? Ya saya berangkat pakai transportasi publik. Pagi saya sering juga naik ojek online ya, terus kemudian saya sampai ke Lebak Bulus, tinggal naik MRT, bayar 11.000, udah sampai di Pacific Place. Turun di Istora Mandiri, kantor saya kan di Gedung Bursa Efek Indonesia. Nah jadi saya pikir lebih hemat, lebih efisien ya, bukan efisien tenaga aja, efisien waktu, dan juga ya efisien biaya. Coba bayangkan kalau saya misalnya katakanlah nggak bawa mobil gitu ya, saya misalnya naik taksi, itu dari rumah saya
sampai ke kantor itu rata-rata bisa 120.000, 125.000. Kebayang nggak sih kalau saya pergi naik taksi, pulang naik taksi, bisa hampir 250.000 sehari dengan bayar tolnya ini itu, ya kan? Jadi kalau saya pakai transportasi umum, ya paling nggak sampai 100.000, anggaplah 100.000. Berarti saya bisa hemat rata-rata 100-150.000 per hari loh. Satu bulan ada 20 hari kerja. Coba ya, hampir kurang lebih ada 3 juta yang saya bisa hemat dengan ya menurunkan ego saya, menurunkan apa ya orang bilang status sosial lah ya, bahwa saya nggak merasa malu, saya nggak merasa kecil hati, saya nggak merasa minder dengan saya pakai ojek, ya saya pakai MRT. Justru malah dengan saya pakai transportasi publik, ya alhamdulillah saya malah bisa ketemu banyak orang, saya malah bisa kenalan dengan teman-teman baru, ya dengan orang-orang, itu bisa melihat aktivitas hari-hari seperti apa, kurang lebih seperti itu, ya. Ya banyak juga sih yang pernah nanya sama saya, Mas Adrian emang nggak punya mobil gitu, kok naik ojek, emang nggak punya driver gitu ya. Ada driver, ini salah satunya nih yang lagi pegangin kamera saya tuh. Pak Kasmoro udah ikut saya berapa tahun Pak ya, udah 5 tahunan ya Pak, jalan 6 nanti ya, lebaran nanti ya Pak ya, 5,5 tahun. Nah jadi tapi saya cuma melihat bahwa ya hidup ini ya begitu teman-teman, dan saya memang suka sih ngelatih diri saya. Kadang saya bawa mobil, kadang saya nggak usah bawa mobil. Untuk apa? Untuk melatih, kita nggak pernah tahu ya, kadang-kadang Allah ini bisa memberikan kita ujian dari arah yang nggak diduga-duga. Nah kalau sampai, dan kebetulan memang saya udah pernah nih dapat ujian dari Allah dalam urusan materi, terus Allah ambil sesuatu yang kita senangi, yang sedang kita miliki, contoh misalnya kendaraan ya, terus gimana? Apa artinya kita jadi nggak bisa bahagia gitu ngejalanin hidup? Saya rasa sih nggak seperti itu. Ya tetap aja jalanin hidup. Ya, yang tadinya pakai mobil ya udah pakai kendaraan umum. Kenapa? Karena tadi saya punya keyakinan bahwa kita dinilai sama orang bukan dari apa yang kita pakai, bukan dari apa yang kita miliki, tapi apa yang kita bisa kontribusikan buat orang lain. Bantuan seperti apa, kebermanfaatan seperti apa yang bisa kita berikan buat orang lain. Itulah yang sebaik-baiknya diri kita ya sebagai manusia. Nah jadi setelah saya mulai sadar ya tujuan hidup saya seperti apa ya teman-teman, jadi makanya saya juga ya siap ya seperti hari ini untuk berlepas diri dengan kendaraan ini ya. Tapi bagaimanapun saya bersyukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya bersyukur saya pernah diamanahkan ada mobil mewah ini yang udah menemani saya dari pagi sampai pernah ketemu pagi lagi, karena zaman syuting kan begitu, pergi pagi pulang pagi ya, bisa 24-28 jam di lokasi syuting, bayangkan ya, bisa 24 jam, betul saya nggak bohong ya, pernah lebih bahkan saya nggak pulang-pulang juga ya. Artinya sudah banyak ceritanya lah ini mobil ya. 12 tahun dulu zaman masih anaknya baru 1, sekarang anaknya alhamdulillah udah 2, tapi istrinya tetap 1. Ya iyalah masa nambah ya, cukup lah 1 aja nggak habis-habis ya kan ya. Tapi pokoknya banyak pengalaman yang menarik ya, suka dukanya ya, susah senang, ini mobil udah pernah nemenin saya, yang pasti udah pernah dan selalu menjaga saya dari panas ya, dari kedinginan gitu, dari sesuatu yang mungkin membahayakan ya. PR-nya mobil ini adalah apa? Udah berapa kali mobil ini dicuri spionnya sama orang ya. Saya nggak tahu kenapa ya, mobil yang namanya Alphard, mobil yang namanya Harrier itu inceran banget tuh sama maling-maling yang nggak bertanggung jawab ya. Mungkin memang harga spionnya kalau dijual mahal kali ya, saya juga nggak ngerti ya, tapi pokoknya seperti itu ya. Sudahlah, kita jalanin aja ya, walaupun ya agak gemes-gemes juga sih pada saat itu, tapi kembali lagi ya, mungkin ada orang lain ngelakuin itu karena ya hidupnya sangat-sangat susah sehingga dia harus melakukan itu, sehingga dia
dia harus nyuri, ngambil hak orang lain. Ya, ya itu sih kita nggak tahu ya, beneran hidupnya susah atau memang ya karena dia merasa udah jadi profesi aja, walau alam. Tapi yang penting adalah bagaimana kita selalu bisa untuk menjaga perasaan diri kita untuk tetap baik, karena kita nggak akan pernah bisa ngontrol ya. Kalau di mobil kita nyetir baik aja, mobilnya bisa disenggol orang, bisa diserempet orang, bisa disundul sama orang ya. Apalagi kalau kita nyetirnya nggak baik ya, apalagi kita seruntulan gitu. Makanya saya selalu menghimbau teman-teman untuk berkendara yang baik ya. Kita gunakanlah, artinya di sini bismillah. Tapi nggak apa-apa, kita buka dulu ya teman-teman ya. Iya. Ya, kita gunakan sabuk pengaman ya. Kita nyetir juga di sebelah kiri. Kalau mau nyusul baru kita ambil sebelah kanan. Ya, dan pada saat berkendara kita selalu upayakan mobil dalam keadaan baik. Ya, biasakan untuk cek secara berkala, ganti oli, ya cek airnya, radiator, ya cek saringannya, ya saringan udara, dan juga saringan oli, ya kemudian cek rem juga secara berkala. Ya biasanya kalau teman-teman punya kendaraan memang biasa di bengkel yang biasa ya, mereka udah paham lah seperti itu ya. Ya intinya itu sih. So ya, this is the last day. Mungkin teman-teman ada punya pengalaman seperti saya, ayo boleh bagi komen di video saya ini, kita tukar pikiran. Mungkin punya pengalaman yang lebih seru daripada saya. Dan terima kasih buat teman-teman yang selama ini udah selalu rajin nontonin konten-konten video saya. Saya tunggu masukannya, kritik-kritik yang membangunnya, dan doain ya supaya saya bisa istiqomah untuk membuat tayangan-tayangan yang informatif, yang penuh inspirasi. Ya, terima kasih sekali lagi teman-teman. Insya Allah kita ketemu lagi di video-video mendatang. Bye dulu dong sama mobil saya ini ya. Bye-bye ya. Oke, sehat-sehat ya teman-teman semua. Insya Allah kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.